Oga dicuduk petugas gabungan Satpol PP TNI dan Polri di kawasan Taman Palem Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Meski sempat hendak kabur, namun para paoga ini berhasil diamankan petugas. Razia paoga berlanjut ke sejumlah wilayah di kawasan Duri Kosambi dan Rawabuaya. Sejumlah paoga dan pengemis diamankan. Oga dicuduk petugas gabungan Satpol PP TNI dan Polri di kawasan Taman Palem Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Meski sempat hendak kabur, namun para paoga ini berhasil diamankan petugas. Razia paoga berlanjut ke sejumlah wilayah di kawasan Duri Kosambi dan Rawabuaya. Sejumlah paoga dan pengemis diamankan, meski sempat terjadi penolakan. Razia dilakukan karena masyarakat sudah resah dengan keberadaan paoga yang sering mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan para pengendara. Melakukan operasi paugah di wilayah Cengkareng khususnya yang sudah banyak aduan, banyak meresahkan masyarakat. Bahkan ada info yang malak sampai 50.000 sampai 100.000 rupiah satu kendaraan. Para paoga dan pengemis yang diamankan petugas dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Eksekusi paksa sebuah rumah di Jalan Sudiro Kemayoran oleh jurusita PN Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Penghuni rumah Hendra Sianturi tak terima rumahnya menurutnya masih berstatus sengketa di tingkat banding dieksekusi paksa. Sejumlah anggota kepolisian berjaga-jaga berupaya meredam emosi Hendra. Hendra mengaku kecewa dengan proses eksekusi ini yang terkesan dipaksakan. Saya menolak eksekusi. Itu kan rumah aset masih ada perkaranya, nomornya masih hidup. Kenapa bisa dieksekusi? Hukumnya gimana? Nah kalau hukumnya begini, bapak ini ngawal, berarti ngawal yang salah dong. Meski diwarnai protes, namun eksekusi tetap dilakukan. Setelah berhasil membuka pintu rumah secara paksa, tim jurusita PN mengeluarkan barang-barang di dalam rumah untuk evakuasi ke tempat lain. Eksekusi ini mengacu pada risalah lelang di mana rumah ditempati Hendra telah dilelang pihak bank dan dibeli oleh seseorang sebagai pemilik rumah sah yang baru. Eksekusi ini adalah eksekusi berdasarkan risalah lelang nomor 17. Risalah lelangnya sudah diatasnamakan oleh Agus pribadi ya Pak ya, jadi udah berpindah nama dari Hendra Sianturi menjadi Agus pribadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menggunakan alat berat, rumah mewah berlantai 2 di Desa Karaban, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Perobohan rumah ini ternyata dilakukan pasca perebutan harta Gonogini yang dimenangkan Sudarmaini atas mantan suaminya Sutrisno. Eksekusi dilakukan usai penghuni mengosongkan seluruh isi rumah. Jadi semua bangunan yang ada di atas bidang tanah 480 itu harus kosong, dalam keadaan kosong. Kita lihat ada rumah di situ dan sebagaimana putusan maka rumah itu harus dirobohkan kalau dikosongkan. Sebelum dirobohkan, rumah ternyata sempat dijual beberapa kali dan sudah dibeli orang lain. Namun berdasarkan keputusan pengadilan, hak atas lahan dimenangkan oleh pihak wanita. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Syifa Hanifah, inilah Buletin iNews pagi selengkapnya. Pemirsa, 3 dari 8 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal di sebuah tempat biliar di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditangkap polisi. Polisi masih memburu 5 orang pelaku lainnya yang terlibat insiden berdarah ini. Tiga orang pelaku pengeroyokan ini hanya bisa tertunduk lesu usai ditangkap aparat kepolisian Reskrim Polsek Grogol Petamburan dan unit Resmo Polrestro Jakarta Barat. 3 pelaku ini ditangkap di kawasan Jakarta Barat, Rangkas Bitung, Banten, dan seorang lagi diserahkan oleh keluarganya ke Polsek Grogol. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander
Dari pemeriksaan sementara, motif para pelaku karena tidak terima melihat temannya dipukuli oleh korban usai terlibat keributan di tempat biliar. Saat ini polisi masih memburu 5 pelaku lainnya, termasuk 1 orang yang melempar tubuh korban dari lantai 2 tempat biliar. Para pelaku diancam hukuman penjara maksimal 12 tahun karena terjerat pasal pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal. Dua penyerang seorang pelajar di Palmerah, Jakarta Barat diringkus polisi saat tengah mengikuti ujian di sekolahnya. Polisi menyita 2 motor dan senjata tajam yang digunakan para pelaku saat beraksi. Seorang pelajar diserang oleh pelajar lain di Gang T, Palmerah 6 Barat, Jakarta Barat. Yang itu terjadi saat segerombolan pelajar melintas berpapasan dengan korban dari arah berlawanan. Satu pelaku ini bonceng menyerang korban menggunakan ikat pinggang. Kemudian 1 pelaku lainnya turun dari motor dan menyerang korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban terluka di punggung dan tidak dapat ikut ujian sekolah. Unit Reskrim Polsek Palmerah meringkus 2 pelajar yang menyerang seorang pelajar di Gang T, Palmerah Barat 6, usai videonya viral di media sosial. Keduanya diamankan setelah mengikuti ujian di sekolahnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban dan pelaku tidak saling mengenal. Motifnya saat ini masih dalam pemeriksaan Reskrim Polsek Palmerah. Yang memicu, yang memukul pakai ikat pinggang atau gesper, sehingga memicu temannya untuk melakukan memacokkan pakai celurit. Berarti yang diamankan yang dua-duanya. Polisi menyita 2 motor senjata tajam berupa celurit yang digunakan para pelaku saat beraksi. Polisi masih mendalami motif di balik penyerangan tersebut. Dari Jakarta, Mitfal Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 6 tahun di Senen, Jakarta Pusat tak sadarkan diri usai dirundung oleh 2 remaja di Taman Kramat Pulo. Sebelumnya korban digotong paksa mendekat ke tiang lampu hingga tersengat aliran listrik. CCTV merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh 2 remaja di area Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Oleh pelaku, korban yang tak berdaya dibenturkan ke tiang lampu taman pada bagian kemaluannya. Naasnya, korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Ibu kandung korban yang mengetahui peristiwa ini tak mampu membendung kesedihannya. Belakangan juga diketahui sebelum kasus ini terjadi, diketahui korban juga kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku. Pas anak saya tuh disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tega gitu. Untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik. Sampai dia pingsan, sampai dia terbentur palanya ke tanah. Meski kondisi korban sudah mulai membaik, namun korban mengalami trauma hingga takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban pun telah melaporkan aksi perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Niat mengejar layangan putus, seorang bocah di Cimahi, Jawa Barat nekat memanjat hingga tangannya tertancap besi pagar. Petugas damkar dikerahkan untuk menyelamatkan korban. Petugas pemadam kebakaran berusaha melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi. Korban bernama Fauzan, 13 tahun. Awalnya berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas pagar. Namun saat memanjat, korban kehilangan keseimbangan, terjatuh hingga tangan kanannya menembus besi pagar.
Warga yang melihat kejadian itu segera meminta bantuan petugas Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi. Petugas langsung melakukan upaya penyelamatan dengan memotong besi pagar. Kita memakai pemotong gitu, gerinda, menstabilkan korban dulu karena takutnya shock gitu. Jadi harus tenang dulu korbannya. Setelah besi berhasil dipotong, korban langsung dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada modus kejahatan berkedok asmara. Seorang pria di Tomang, Jakarta Barat ditangkap polisi lantaran diduga mencuri ponsel dan tablet milik wanita yang dikencani lewat aplikasi kencan. Seorang pria kabur usai mencuri tablet dan ponsel milik teman kencannya dari kamar hotel di kawasan Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Berbekal laporan korban, unit reskrim Polsek Grogol Petamburan langsung menangkap pelaku, pria berinisial GS 37 tahun. Modus pelaku mencari target melalui aplikasi kencan, kemudian menjalin hubungan hingga korban percaya dan nyaman dan beraksi saat korban lengah. Pelaku diketahui sudah beberapa kali beraksi dengan modus yang sama. Saat korban masuk ke kamar mandi, pelaku mengambil kesempatan untuk mengambil barang berupa iPad dan handphone milik korban. Atas perbuatannya, GS dijerat pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang maling nekat menceburkan diri ke sungai setelah terpergok mencuri motor milik warga di Indramayu, Jawa Barat. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya. Warga digegerkan dengan aksi pencurian motor yang terjadi di Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bundar, Indramayu. Orang maling nekat menceburkan diri ke sungai setelah terpergok mencuri motor milik seorang warga. Pelaku yang sempat menjadi bulan-bulanan warga bersembunyi di bawah jembatan untuk menghindari amukan massa. Polisi yang datang ke lokasi mengevakuasi pelaku dari sungai. Proses evakuasi sempat menegangkan karena sejumlah warga berupaya menyerang lantaran geram dengan aksinya. Dalam beraksi, pelaku diduga tidak sendirian. Ada 2 pelaku yang mau membawa kabur motor milik montir yang terparkir di pinggir jalan. Dikejar itu di motornya dijatuhin, lalu kejebur orangnya. Sempat loncat ke sungai berarti ya? Sempat dimasa juga tadi? Iya, sempat. Ada berapa pelaku tadi, Mas? Ada 2. Pelaku yang ditangkap diduga menggunakan kunci T untuk beraksi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku yang kabur. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.